Saya Yulianida, NIM 191041683, kelas A1 pagi, mata kuliah perilaku organisasi, dosen Adi Mursalin SEMM. Bab 9, konflik dan negosiasi. 9.1, konflik dalam organisasi terdiri dari konflik fungsional dan disfungsional, yang mana terjadi karena satu pihak menentang pihak lain atau Campus 2011. Konflik dapat menimbulkan konsekuensi positif maupun negatif. Suparta dan Sinta Asih 2017. Konflik yang berlarut-larut dapat menyebabkan dampak negatif terhadap organisasi. Beberapa ahli berpendapat bahwa manajemen konflik sangat berguna untuk perbaikan yang berkelanjutan. Memahami tingkat dan jenis konflik dapat membantu seseorang mendiagnosis konflik dan mengelola konflik secara efektif. Berdasarkan jenis konflik maka dibagi menjadi konflik interpersonal, konflik antara personal, konflik kelompok, dan konflik organisasi. Keputusan yang tepat terhadap konflik dapat dilakukan dengan negosiasi dan mempertimbangkan perbedaan pendapat, harapan, minat antara individu maupun kelompok. Nur Laila 2012. Negosiasi merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mengelola konflik antara pribadi, kelompok, dan organisasi. Ayah 2015. Negosiasi diartikan sebagai pertemuan antara kedua pihak atau lebih yang memiliki konflik dan berusaha untuk mencari penyelesaiannya, atau Wibowo N. Mubarak 2016. Sehingga dapat dijelaskan bahwa konflik muncul disebabkan oleh karena adanya perbedaan pandangan, sedangkan negosiasi merupakan upaya untuk mempengaruhi kedua belah pihak. 9.2, pengertian konflik. Konflik berasal dari kata Latin, yaitu configere, yang memiliki kata lain saling memukul atau Ginayah 2015. Konflik merupakan sebuah keadaan di mana seseorang atau kelompok memiliki persepsi yang berbeda dengan pihak lain, yang dapat mempengaruhi secara negatif dalam pencapaian kepentingan dan tujuan. Sri Tumini 2005. Konflik juga dijelaskan sebagai pertentangan atau ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota atau kelompok disebabkan oleh karena kedua belah pihak harus membagi sumber daya atau karena adanya perbedaan status, nilai persepsi, kepentingan, kebutuhan, dan tujuan. Wibowo dan Mubarak 2016. Menurut Capung, bahwa konflik sebagai anggapan bahwa adanya pertentangan kepentingan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain secara negatif mempengaruhi. Menurut Capung 2011, konflik juga diartikan sebagai proses sosial antara dua atau lebih yang mana salah satu pihak berusaha untuk saling menyingkirkan dan menghancurkan. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa konflik adalah ketidakcocokan sasaran, perbedaan penafsiran, dan ketidaksepakatan yang terjadi antara dua atau lebih individu maupun kelompok dalam organisasi mencakup kepentingan, kebutuhan, dan tujuan, di mana pihak yang satu mempengaruhi negatif terhadap pihak lain sehingga adanya salah satu pihak merasa dirugikan. Jenis konflik di mana terdiri dari A. Hubungan tugas, yaitu penekanan konflik yang terjadi atas isi dan sasaran pekerjaan. B. Konflik hubungan, yaitu konflik yang terjadi berdasarkan pada hubungan interpersonal. Dan C. Konflik proses, yaitu konflik yang terjadi antara cara dalam melakukan pekerjaan. Pada umumnya, konflik yang muncul bersifat disfungsional dan menimbulkan dampak negatif seperti menurunkan produktivitas, meningkatkan stres, dan ketenangan antar individu dan kelompok. Kemudian, pengelolaan konflik dan dengan baik akan memberikan manfaat bagi keberlangsungan organisasi. 9.3, pandangan tentang konflik. Dalam perkembangan adat terdapat 3 pandangan tentang konflik yang terjadi dalam organisasi, yaitu menurut Suparta dan Sinta Asih pada tahun 2017. Yang pertama, traditional view of conflict atau pandangan secara tradisional. Pandangan ini meyakinkan bahwa konflik yang terjadi harus dihindari karena semua konflik itu berbahaya. Pandangan tentang konflik ini pada umumnya terjadi pada tahun 1910 sampai tahun 1940-an.
konflik akan mengakibatkan kerugian dan dipandang sebagai sesuatu yang berdampak negatif, buruk dan berbahaya. Konflik yang terjadi akibat disfungsional dari komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan antar kelompok, tidak adanya interpersonal, keterbukaan dan ketidaktanggapan atasan terhadap kebutuhan bawahan. 2. Behavioral atau konflik berdasarkan pandangan hubungan manusia. Pandangan ini berpendapat bahwa konflik dianggap sebagai kejadian yang alami, wajar dan tidak dapat dihindarkan. Sebagai kejadian yang alami, wajar tidak dapat dari kelompok maupun organisasi. Pandangan tentang teori konflik ini berlangsung pada akhir tahun 1940-an. Di pertengahan 1970-an, konflik tidak selamanya dianggap bersifat negatif, tetapi jika diolah dengan baik, maka akan menghasilkan dampak positif bagi organisasi. Dengan kata lain, konflik dapat diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat sehingga mendorong kinerja organisasi. 3. Interactionist view of conflict atau pandangan interaksionis. Pandangan ini berpendapat bahwa konflik tidak hanya sebagai kekuatan positif, tetapi sangat diperlukan dalam peningkatan kinerja. Konflik dipandang sebagai hal mutlak yang perlu bagi organisasi sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. Kondisi organisasi yang harmonis, damai dan tenang dapat sebagai menjadi statis dan tidak mengalami perubahan, sehingga perlu adanya konflik untuk memicu perubahan dan inovasi. Konflik dianggap sebagai hal positif dan harus diciptakan sehingga meningkatkan kinerja individu maupun kelompok dalam organisasi. 9.4 Konflik fungsional dan disfungsional. Konflik terbagi atas dua berdasarkan manfaat, yaitu konflik fungsional dan disfungsional. Konflik yang bersifat fungsional merupakan hal positif dan bermanfaat. Konflik yang tidak fungsional dan atau disfungsional menyebabkan hal negatif atau merugikan. Dampak konflik fungsional dan disfungsional dijelaskan sebagai berikut menurut Suparta dan Sita Asih 2017. Yang pertama, fungsional. Konflik fungsional merupakan konflik yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Beberapa hasil fungsional dari konflik yaitu A. Menggerakkan dan merangsang kreativitas, B. Mendorong terjadinya inovasi, C. Mendorong terjadinya solusi, D. Meningkatkan minat dan pengetahuan, E. Mendorong adanya evaluasi diri dan meningkatkan perubahan ke arah yang lebih baik, F. Meningkatkan prestasi. Contoh adanya dua departemen dalam sebuah perusahaan memperdebatkan cara yang paling efektif dan meningkatkan penjualan. 2. Disfungsional konflik yang menghalangi organisasi atau kelompok untuk mencapai tujuannya. Konflik yang menguntungkan dapat berubah menjadi konflik yang berbahaya. Hasil disfungsional konflik seperti A. Memunculkan ketidakpuasan, B. Menghambat komunikasi, C. Mengurangi kekompakan kelompok, D. Adanya subordinasi tujuan kelompok yang dominan sehingga mengancam keberlangsungan organisasi, E. Menimbulkan sikap putus asa, F. Saling menjatuhkan. Karena batasan konflik fungsional dan disfungsional seringkali kabur, maka untuk menentukan apa yang terjadi menjadi konflik fungsional, seorang manajer perlu memahami hal positif dan negatif dari konflik. Jika tingkat konflik disfungsional tinggi, manajer harus mengurangi konflik. Jika tingkat konflik rendah, secara disfungsional manajer harus meningkatkan konflik. Menurut Capcom 2009. Proses konflik. Untuk memahami konflik, maka dapat dijelaskan dari proses konflik yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama, potential opposition or incompatibility atau potensial pertentangan atau ketidakcocokan. Tahapan pertama dalam proses konflik adalah adanya kondisi yang menciptakan munculnya konflik meskipun kondisi tersebut tidak mengarah langsung ke konflik atau menunjukkan peluang terjadi konflik. Sumber-sumber konflik dapat disebutkan oleh yang pertama, A. Komunikasi. Komunikasi yang kurang baik dapat menjadi sumber konflik sehingga terjadi kesalahpahaman antara sesama anggota dalam organisasi. B. Struktur merupakan tuntutan pekerjaan yang dapat mengakibatkan ketidaknyamanan antar kelompok.
C. Variabel kepribadian berisi sistem nilai individu dan tipe kepribadian seperti sifat, kepribadian, dan karakter yang menyebabkan ketidaksukaan pribadi atas individu lain dapat menjadi potensi munculnya konflik seperti kepribadian emosional, otoriter, dan sebagainya. 2. Cognition dan personalization. Kognisi dan personalisasi. Tahapan ini yaitu tahapan di mana isu-isu konflik didefinisikan dan dicari jalan keluarnya sehingga konflik terselesaikan. Dalam tahapan ini, konflik terdiri dari konflik yang dipersepsikan, yaitu kesadaran satu pihak atau lebih atas adanya konflik sehingga munculnya peluang terjadinya konflik, dan B. Konflik yang dirasakan yaitu keterlibatan secara emosional, perasaan negatif sehingga mengurangi kerjasama tim, menurunkan tingkat kepercayaan dan menurunkan kinerja. 3. Intention atau maksud. Ada 5 maksud dalam penanganan konflik yaitu menurut Campung 2011. Yang pertama, dominance atau dominasi, yaitu keinginan untuk memuaskan kepentingan seseorang tanpa memperdulikan dampak yang pada pihak lain dalam konflik tersebut. Contoh, perilaku seperti meyakinkan orang lain bahwa pendapatnya benar, sedangkan pendapat orang lain salah. B. Kolaboratif atau kolaborasi, yaitu orang yang ingin memuaskan keinginan semua pihak yang berkonflik dan dengan tulus mencari solusi yang dapat memuaskan semua orang. Contoh, perilaku yang memperjelas perbedaan dibanding mengakomodasi pendapat dari berbagai sudut pandang. C. Avoidancy atau penghindaran, yaitu keinginan untuk menarik diri dari konflik atau memberikan konflik. Contoh, perilaku yang suka menghindari pendapat orang lain yang berlawanan. C. Akomodatif atau akomodasi, yaitu orang berfokus pada kebutuhan dan keinginan pihak lain melainkan kebutuhan dan keinginannya sendiri. Contoh, perilaku yang bersedia berkorban demi terpeliharanya sebuah hubungan. C. Kompromis atau kompromi, yaitu situasi di mana masing-masing pihak bersedia untuk mengalah atau mengorbankan sesuatu. Contohnya, melakukan intervensi dengan meminta bantuan pihak ketiga dan menyerahkan keputusan ke dalam bentuk mediasi atau arbitrasi. 4. Behavior atau perilaku. Tahapan keempat yaitu pernyataan. Aksi dan reaksi yang dibuat masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik seperti membuat pernyataan, tindakan, dan reaksi balik. Outcomes atau hasil. Tahap kelima adalah konsekuensi dihasilkan dari konflik. Hasil dapat bersifat fungsional maupun disfungsional. Konflik disfungsional artinya hasil konflik yang berakibat hambatan bagi kinerja individu maupun 9.6. Jenis konflik dalam organisasi. Memahami tingkat dan jenis konflik dapat membantu seseorang mendiagnosis konflik dan mengelola konflik secara efektif. Suparta dan Sinta Asih 2017. Yang pertama, konflik intrapersonal merupakan konflik yang dialami seseorang yang berhubungan dengan dirinya. Konflik muncul karena yang pertama, ada ancaman terhadap nilai-nilai dasar orang tersebut. B. Karena perasaan diperlakukan tidak adil oleh organisasi atau dari berbagai sumber sosialisasi dan kontradiktif. C. Karena seorang karyawan melihat ketidakan dalam organisasi yang dia anggap ilegal atau tidak etis. D. Karena adanya tekanan peran dan interpretasi dari luar dirinya yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapannya. E. Karena tuntutan tugas yang melebihi kemampuannya. 2. Konflik antar personal merupakan konflik terjadi antara dua orang atau lebih. 3. Konflik antar kelompok merupakan konflik terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lain yang bersifat kolektif. Konflik antar kelompok akan sangat mempengaruhi kinerja dari organisasi. Beberapa faktor yang menyebabkan konflik antar kelompok antara lain disebabkan karena ketergantungan, karena konflik muncul karena adanya ketergantungan kerja antar bagian satu dengan bagian lain, meliputi
menghadapi ketergantungan kelompok yang tidak dibutuhkan. Terakhir, tetapi mempengaruhi kesuksesan organisasi. Perbedaan tujuan. Dalam organisasi adanya tugas, tujuan yang terspesialisasi sehingga menimbulkan konflik prioritas. C. Perbedaan persepsi berkaitan dengan perbedaan sikap, nilai antara anggota kelompok. D. Konflik yang muncul disebabkan adanya batasan tanggung jawab dan tujuan yang tidak jelas. 4. Konflik intra-organisasi merupakan semua jenis konflik yang terjadi dalam suatu organisasi. Konflik dapat terjadi antara unit baik secara struktural, fungsional maupun hubungan vertikal dan horizontal dalam organisasi. Contoh adanya pengambilan keputusan yang tumpang tindih, adanya tuntutan kenaikan gaji karena biaya hidup semakin tinggi. 5. Konflik antar organisasi merupakan konflik yang terjadi karena adanya saling ketergantungan antara perusahaan dengan perusahaan lain. Contohnya adanya ketergantungan antar perusahaan dengan pemasok, distributor maupun pelanggan. 9.7 Pengertian negosiasi. Negosiasi diartikan sebagai suatu proses yang di dalamnya terdapat kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih dalam pertukaran barang atau jasa sehingga menghasilkan kesepakatan kerjasama. Wijayati 2009. Negosiasi muncul karena adanya perbedaan pendapat antara kedua belah pihak sehingga perlu dilakukan kerjasama untuk mencapai sebuah kesepakatan. Negosiasi diharapkan menghasilkan kesepakatan yang adil dan masuk akal sehingga memuaskan kedua belah pihak. Menurut Sri Tumini 2005, negosiasi diartikan sebagai proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah konflik. Menurut Inayah 2004, dari beberapa pengertian atas dapat disebutkan bahwa negosiasi adalah upaya mencari jalan keluar atau mencari penyelesaian dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik sehingga menghasilkan kesepakatan bersama. 9.8 Strategi negosiasi. Negosiasi terdiri dari dua pendekatan antara lain sebagai yang pertama, negosiasi distributif. Negosiasi distributif merupakan perundingan bersama yang menghasilkan pencapaian yang ditetapkan. Tujuan dari negosiasi distributif adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga dapat situasi menang kalah. 2. Negosiasi interaktif merupakan perundingan yang menghasilkan pemecahan bersama yang saling menguntungkan, yang dimana kedua belah pihak merasa puas atau atas hasil negosiasi. Negosiasi ini menciptakan situasi menang-menang. Negosiasi ini interaktif dapat menjaga hubungan jangka panjang dan mempermudah kerjasama di masa yang akan datang, seperti negosiasi penjualan kredit. Sebelum melakukan negosiasi, maka seorang negosiator perlu mempersiapkan hal-hal berikut. Yang pertama, A. Waktu yang tepat. B. Tempat yang tepat. C. Pengaturan tempat duduk dan sarana fisik. E. Menciptakan suasana yang positif dan santai. F. Menetapkan agenda. G. Merumuskan tawaran atau posisi pembuka. H. Menghadapi konflik. I. Berkomunikasi secara efektif. J. Meningkatkan keterampilan mendengar. K. Peringatan. I. Mencari kesepakatan yang lebih cepat. Menurut Sri Tumini 2005, model dari negosiasi memiliki 5 langkah antara lain sebagai berikut. Pertama, persiapan dan perencanaan. Sebelum melakukan negosiasi, maka perlu mengetahui apa tujuan kita melakukan negosiasi. Mereka dapat memprediksi kira-kira hasil yang mungkin didapatkan dari pihak baik hingga paling minimum yang dapat diterima. Dalam proses negosiasi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dan direncanakan. Hal-hal yang tersebut antara lain: pertama, dasar munculnya konflik. B. Faktor pendorong konflik diselesaikan di meja perundingan. C. Pihak yang terlibat dalam konflik. D. Persepsi masing-masing pihak tentang konflik. 9.9 Perbedaan individu dalam negosiasi. Ada beberapa sifat yang mempengaruhi hasil negosiasi, seperti sifat kepribadian, perbedaan gender, perbedaan kultur. Perbedaan sifat tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian dalam negosiasi. Sifat seorang dalam negosiasi akan berpengaruh terhadap hasil dari negosiasi tersebut, seperti sikap introvert, seringkali
gagal dibandingkan dengan sifat yang introvert. Sikap yang menyenangkan dan suasana hati dapat mempengaruhi proses negosiasi. 2. Perbedaan gender. Sikap dalam bernegosiasi dapat dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin. Negosiasi yang dilakukan wanita tidak berbeda dengan negosiasi yang dilakukan pria, walaupun kelihatannya negosiasi pria dianggap lebih baik hasilnya. Pria dan wanita dianggap memiliki dasar kekuasaan yang sama dalam melakukan negosiasi. 3. Perbedaan budaya. Gaya dalam bernegosiasi dipengaruhi oleh budaya dan kultur. Perbedaan budaya dianggap mempengaruhi jumlah dan tipe persiapan negosiasi, teknik yang digunakan, dan kapan negosiasi itu dilakukan. 9.10 Negosiasi menggunakan pihak ketiga. Negosiasi tidak selamanya berlangsung antara kedua belah pihak. Proses negosiasi yang rumit antara kedua belah pihak dapat dibantu dari pihak ketiga. Terdapat 3 peran dari pihak ketiga, yaitu mediator, arbitrator, dan konsiliator menurut Widianto dan Gunawardana. Pertama, mediator atau penengah. Mediator merupakan pihak ketiga yang bersifat netral yang berfungsi untuk memfasilitasi penyelesaian negosiasi dengan menggunakan penalaran, pembujukan, pemberian usulan dan saran alternatif sesuai dengan kapasitasnya sebagai fasilitator. 2. Arbitrator atau wasit. Arbitrator merupakan pihak ketiga yang selalu menghasilkan penyelesaian dan memiliki wewenang memaksa agar terjadinya sebuah kesepakatan. 3. Konsiliator atau perujuk. Konsiliator merupakan seorang atau pihak ketiga yang dipercaya dan netral yang bertugas untuk menjalani proses komunikasi antara kedua belah pihak yang bersitegang. 4. Konsultasi. Konsultasi merupakan pihak ketiga yang memiliki kecakapan proses persoalan maupun memfasilitasi pemecahan masalah yang lebih difokuskan pada hubungan antara pihak dibandingkan isu yang substantif.